Habib, bagaimana jika ada seorang non syarifah atau non sayyid yang berlaku kurang ajar kepada sayyid dan syarifah? Mohon penjelasannya. Jadi begini, kenapa harus ada syarifah, kenapa harus ada sayyid, kenapa harus ada habib ya? Jadi yang mengajarkan untuk kita mempublikasikan itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Di mana dalam hadis yang sahih beliau katakan, adibu auladakum ala salasi hisal. Hendaknya didiklah anak-anak kalian terhadap 3 hal. Apa itu 3 hal yang diajarkan Nabi SAW untuk menjadi sebagai bahan untuk mendidik, bahan yang pokok untuk mendidik anak-anak kita. Yang pertama, ala hubbi nabiyikum, untuk mencintai nabi kalian. Yang kedua, ala hubbi ali baiti nabiyikum, untuk mencintai keluarga nabi kalian. Dan yang ketiga, untuk mencintai Al-Quran. Nah, jadi 3 itu diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan juga, la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Aku tidak meminta balasan kepada kalian kecuali kalian cintai keluargaku. Nah, itu kan perintah daripada Allah Ta'ala, bukan Nabi Muhammad SAW minta. Di mana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kul, artinya kul apa? Katakan. Berarti itu adalah dengan sigat amar, dengan bentuk fi'il amar. Berarti apa? Wajib pada Nabi Muhammad untuk menyampaikan. Ya, wajib pada Nabi Muhammad untuk menyampaikannya. Nah, bahwasanya aku tidak meminta balasan pada kalian dengan apa yang telah dikorbankan Nabi SAW, dengan apa yang telah diupayakan dan usahakan Nabi SAW untuk umatnya, dengan cinta Nabi yang begitu luar biasa kepada umatnya. Nabi tidak minta balasan kepada umatnya, hanya saja cintailah keluarganya. Dan itu pun bukan untuk kepentingan Nabi Muhammad, tidak, sama sekali. Nabi Muhammad tidak kegeeran, Nabi Muhammad tidak perlu kepada penghormatan kita, pengagungan kita kepada keluarganya, tidak. Walaupun kita tidak mengagungkan, Allah sudah mengagungkan. Semua yang terkait dengan Nabi Muhammad pasti Allah istimewakan. Umatnya Nabi Muhammad istimewa, faham? Lebih istimewa daripada umat-umat yang lainnya. Sehingga nanti kita di pada masyarakat kita menjadi selebriti, ya, menjadi memantik perhatian semua. Kenapa? Karena anggota badan kita bercahaya. Tidak ada satupun daripada umat yang bercahaya kecuali umatnya Nabi Muhammad. Berkatnya siapa? Nabi Muhammad. Kemudian kita akan menjadi saksi, ya, utama, dan tidak ada yang lainnya daripada semua nabi, dari mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Sis, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan semua 124.000 nabi dan 313 rasul. Semuanya itu mereka nanti akan dihujat oleh umatnya bahwasanya mereka tidak menyampaikan amanah yang Allah sampaikan kepada mereka di dalam risalahnya itu. Maka kemudian mereka mengatakan, tidak ya Rabb, engkau lebih tahu dan aku sudah sampaikan kepada mereka semuanya. Lalu kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, para nabi dan rasul, siapa saksinya? Saksinya adalah umatnya Muhammad. Nah, jadi lagi-lagi kita menjadi apa, bahan kita itu menjadi apa, sorotan dan perhatian daripada umat pada saat itu. Semuanya berkat Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak minta balasan kecuali perhatikan keluarganya, gitu. Dan itu menguntungkan dirinya supaya apa? Supaya ada hubungan antara Nabi Muhammad dengan orang tersebut. Nah, jadi beruntung ya. Beruntung yang mencintai zuriat Nabi, dan rugi sekali bagi yang membenci, apalagi sampai ada apa-apa dalam hatinya tidak menerima dengan melihat kemuliaan zuriat Nabi SAW. Nah, dan satu hal yang harus diingat, bahwasanya mereka itu mulia dan dimuliakan Allah Ta'ala itu bukan karena jasad mereka, bukan karena zatiyah mereka, tidak. Mereka itu mulia karena Nabi Muhammad. Jadi kemuliaan mereka dapatkan itu karena Nabi Muhammad, bukan karena wajah mereka yang tampan, hidung mereka yang mancung, badan mereka yang tegap, tidak sama sekali. Tapi mereka itu mulia karena di dalam diri mereka ada walaupun satu tetes darahnya Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kata ulama, mereka itu dimuliakan Allah Ta'ala karena darah tersebut yang mulia. Sehingga walaupun habaib itu sendiri, yang bersangkutan itu sendiri, dia itu menghinakannya, merendahkannya dengan memaparkan, menampakkan akhlak yang tidak baik, maka Allah akan merendahkan dia, akan menghinakan dia. Karena dia itu telah menyepelekan, mengabaikan, dan juga merendahkan, menghinakan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi seperti itu. Ayo sama-sama habaib dengan habaib kita saling mencintai. Yang bukan habaib kita itu harus menghormati dan mengagungkan, memuliakan, bukan karena merekanya, tapi karena Nabi Muhammad SAW. Nah, bahkan Nabi SAW menjadikan kecintaan kepada mereka maupun kebencian itu adalah tanda keimanan dan kemunafikan. Di mana kata Nabi SAW, man ahabbakum fahuwa mu'min.
wa man awadakum fa huwa munafiq. Siapa yang mencintai kalian, maka dia itu adalah seorang mukmin, dan yang membenci kalian, dia adalah seorang munafik. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, innama ana mru'un magbut yushaku wa ya'ti ya rasul rabbi fa ujib. Aku ini adalah seorang manusia biasa yang mungkin saja sebentar lagi datang utusan Tuhanku, lalu aku kabulkan permintaannya. Wa ana tarikum fikum as-saqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Yang artinya, dan aku tinggalkan untuk kalian itu dua hal. Nah, dikatakan as-saqalain itu dua hal karena apa? Sesuatu yang berat untuk dilaksanakan memang gitu loh. Sehingga dikatakan as-saqalain gitu. Apa itu? Kitab Allah fihi nur wal huda fastamsiku bihi. Nah, kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Di situ ada cahaya, di situ ada petunjuk. Maka hendaknya berpegang teguhlah dengan Al-Qur'an. Yang kedua apa? Wa itrati ahli baiti, dan keluargaku, ahli baitku. Hendaknya kalian jadikan mereka itu sebagai tauladan kalian. Uzakirukumullah fi ahli baiti, uzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian terkait dengan keluargaku. Sampai 3 kali Nabi SAW mengucapkan demikian itu. Oleh karenanya hati-hati, jangan sampai melukai perasaan mereka, jangan sampai menghinakan mereka, apalagi sampai membuli mereka, apalagi sampai mengejek mereka. Ingatlah kepada nabinya, jangan ingat kepada syarifahnya. Ya, mereka itu manusia biasa ya. Kalau seumpama dia itu melakukan dosa, melakukan sesuatu yang menjengkelkan, yang menyebalkan, maka ya anggaplah itu sesuatu yang lumrah. Namanya juga manusia. Nah, anggap saja seperti ini. Misalnya saya, ini ipar saya, walaupun ipar saya dia juga murid saya. Nah, kemudian ada anak saya yang kemudian dia itu bermain-main misalnya, atau menyebalkan misalnya. Kira-kira kalau seumpama dia itu menyebalkan kemudian sampai dipukul, saya sebagai seorang gurunya, kira-kira kecewa nggak? Ada murid yang mau memukul anaknya atau membuli anaknya gurunya. Nah, nggak bakal dibalas sama gurunya karena ada ilmu. Nah, tapi kan dia sebagai seorang manusia punya perasaan, pasti dia kecewa. Nah, jadi dengan apa yang telah dia lakukan, dia ngajari dia dan sebagainya, memberikan ilmu sehingga dia itu dipanggil ustaz dan sebagainya, tapi kenapa dia melakukannya kepada anaknya seperti itu? Sama halnya kalau kebalikannya, misalnya apa, anaknya dimuliakan, dihormati, diberikan sesuatu dan sebagainya, sehingga apa, senang Nabi Muhammad SAW, itu wajar, lumrah. Makanya Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan, innama ana basyarun mislukum, aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Artinya apa? Nabi SAW punya perasaan. Nah, jadi jaga perasaan Nabi, jangan sampai kita membulinya, jangan sampai kita menghinakannya, jangan sampai kita berbicara kasar, jangan sampai kita bertindak kasar. Itu artinya mahabbah, itu artinya mencintai gitu. Oleh karenanya coba lihat bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kita, Gul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata. Mawaddah itu di atas mahabbah. Mawaddah, mencintai gitu. Enggak ada orang mencintai marah-marah, enggak ada orang mencintai itu membuli, enggak ada orang mencintai itu menghinakan, nggak ada orang mencintai itu merendahkan. Nah, ayo sama-sama yang bukan ahlul bait, ya, ayo cintai mereka supaya kita ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Sebenarnya dikatakan ulama, kalau kita itu sholat, hadiahkan pada Nabi Muhammad, sampai kepada Nabi Muhammad. Kita haji umroh, sampaikan dihadiahkan pada Nabi Muhammad, sampai kepada Nabi Muhammad, tapi melalui malaikat. Tapi apa yang kita lakukan pada zuriat Nabi SAW itu langsung sampai kepada Nabi Muhammad karena ikatan batin antara orang tua dengan anak-anaknya. Nah, kesempatan siapa yang mau cinta zuriat Nabi Muhammad akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi sebaliknya, yang membenci para zuriat Nabi Muhammad, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, law anna rajulan sofana baina rukni wal maqam wa shalla wa sham summa mata wa huwa mughidul li ahli baiti mata wa dakhala an-nar. Kalau semua ada seseorang yang dia itu menetapkan diri beriktikaf antara rukun dan maqam. Nah, jadi situ terus, nggak pernah beranjak dari tempat itu. Setiap hari, sholat kerjaannya dan puasa. Tapi dia itu meninggal dalam keadaan benci pada zuriatku, kata Nabi Muhammad. Maka dia itu akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia itu dimasukkan ke dalam neraka.